Amsal pasal 15 ayat 1-33. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenanya. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, lebih-lebih hati anak manusia. Si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Anak yang bijak mengembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berjalan lurus. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran, yang membawa kepada kehidupan, akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Amsal 15. Tuhan Yesus memberkati. Ketika berhadapan dengan kemarahan, jawaban yang lemah lembut akan mendorong untuk rukun kembali dan berdamai, sedangkan yang keras akan meningkatkan kemarahan dan permusuhan. Perkataan yang kasar dan diucapkan dengan nada tinggi
mudah memicu kemarahan pihak lain. Sebab itu kita harus belajar sebagai orang yang beriman untuk menggunakan kata-kata yang lembut, yang bersifat menenangkan. Telinga kita juga harus dilatih untuk mendengarkan firman Tuhan dengan benar. Lidah kita harus dilatih untuk mempercakapkan firman Tuhan, baik untuk menegur dosa ataupun menghibur, menguatkan orang yang sedang bergumul. Memang tidak mudah. Dengan pertolongan Tuhan kita dimampukan, karena kita adalah representasinya Tuhan di dalam menyalurkan berkat Tuhan kepada sesama. Orang bebal akan menolak didikan Tuhan. Akibatnya, semua perkataannya tidak akan mendatangkan berkat bagi orang lain. Orang bodoh akan memenuhi pikirannya dengan hal-hal dunia ini, tetapi orang bijak akan memenuhi pikirannya dengan hal yang mulia, benar, dan murni. Manusia tidak mungkin mendapatkan kepuasan dengan cara memenuhi segala keinginannya, karena sifat keinginan manusia itu tidak terbatas, tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dengan keinginan itu. Karena ada banyak tindakan yang merugikan diri kita sendiri atau masyarakat demi memenuhi keinginannya seperti mencuri, korupsi, menggelapkan uang. Ada 3 hal yang harus dimiliki manusia agar dia puas dengan segala yang dimilikinya. Pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan memberikan hati yang tenang. Hati yang tenang adalah tanda dari hati yang puas karena hatinya sudah tenang. Maka dia sudah terpuaskan dan ia tidak memerlukan hal-hal lain lagi untuk memuaskan dirinya. Jadi sedikit atau banyak barang yang dimiliki tidak akan terpengaruh. Yang kedua, kebutuhan utama manusia adalah dikasihi dan mengasihi. Karena itu jika kasih ada di dalam kehidupan seseorang, tidak ada lagi yang akan memberikan kepuasan hatinya. Yang ketiga, hati manusia menentukan suasana kehidupannya, sebab hati adalah pusat dari kehidupan manusia. Karena itu, penting untuk dekat dengan Tuhan, karena Ia akan memuaskan hati kita, sehingga tidak ada lagi yang diinginkan untuk memuaskan diri kita. Kedekatan dengan Tuhan akan memberikan rasa cukup dan puas dalam hidup orang beriman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.